Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru dimanapun berada, di kesempatan pagi ini dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali. Nah, di sini saya akan coba kembali berbagi ataupun memberikan kabar gembira buat kalian semua. Ini kabar gembira khusus buat Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi ya. Yaitu di sini kita sudah ada informasi yang bahwasanya untuk pendaftaran PPG tahap 2 akan segera dibuka. Dan di sini sudah ada jadwal dan informasi lengkap ya. Saya akan tunjukkan di sini dan langkah pendaftarannya. Oke, di sini Bapak Ibu silahkan disimak informasinya secara mendetail ya sampai selesai biar Bapak Ibu paham. Oke. Di sini pertama kita dapat melihat surat edaran ya yang dikeluarkan pada hari ini 12 April 2022 dengan nomor sekian-sekian lampiran 1 berkas dengan perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru ataupun PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Ini tahap 1 sudah mau selesai ya, tinggal beberapa hari lagi, dan di sini di tahap 2 akan segera dibuka dan jadwalnya di sini dapat Bapak Ibu lihat. Oke, di sini saya tidak membacakan semuanya ya. Di sini dapat kita lihat menindaklanjuti surat kami nomor sekian-sekian tentang pemutakhiran data calon peserta pendidik ya, pendidikan profesi guru ataupun PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru ataupun PPG dalam jabatan tahap 2. Nah, di sini Bapak Ibu, sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 sebagai berikut ya. Di sini dapat Bapak Ibu lihat. Yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan ataupun Dapodik pada tanggal 21 Maret 2022, yaitu di bulan kemarin ya. Sesuai data pemutakhiran dari Dapodik, diambil datanya. Kemudian di poin nomor 2, calon peserta terdiri atas 2 kategori. Yang pertama itu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dan di poin B di sini Bapak Ibu dapat kita lihat ini khusus untuk guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Dengan artian sudah aktif mengajar ya 2 tahun terakhir. Kemudian kita lihat di poin ketiga, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui halaman ppg.kemdikbud.go.id ya. Di sini kita nanti setelah kita akses ke halaman ini, kita nanti masuk menggunakan akun SIM PKB masing-masing ya. Kemudian di poin 4, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 ataupun D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya ya. Di sini kita harus sesuai ijazahnya ya. Oke, harus linear antara jurusan ijazah kita dengan bidang studi yang kita ambil di PPG. Oke, di sini di poin 5, persyaratan dan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Di bawah dapat kita lihat nanti lampirannya ya. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat lampirannya. Di sini yang ditandatangani oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru ataupun Direktur PPG, yaitu Bapak Temu Ismail ya. Ini surat pada hari ini. Kemudian di sini di lampiran 1 dapat kita lihat persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini untuk syarat seleksi administrasi, yang pertama peserta setiap guru di lingkungan Kementerian Pendidikan
ataupun Kemdikbudristek yang belum mengikuti program sertifikasi guru ini ya, khusus untuk guru yang belum sertifikasi seperti yang awalnya saya sampaikan. Kemudian di poin B di sini terdaftar pada data pokok pendidik Kementerian Pendidikan, yaitu di Dapodik ya. Kemudian di poin C, memiliki NUPDK. Ini sebagai syarat jika kita sudah mempunyai NUPDK, kemungkinan kita mendapat undangannya ya untuk pendaftaran PPG di tahap 2 tahun 2022 ini. Kemudian di poin D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019 ini ya, minimal. Kemudian di poin E, ini dapat kita lihat harus memiliki kualifikasi akademik S1. Ini minimal kita harus mempunyai ijazah kita S1 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Kemudian di sini kita harus aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, itu minimal. Kemudian di poin G, berusia setinggi-tinggi 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yaitu maksimalnya ya 58 tahun umur kita. Jika di atas 58 kemungkinan tidak bisa lagi. Baik, di poin F di sini dapat kita lihat harus sehat jasmani dan rohani, itu pasti ya. Dan di poin E di sini dapat kita lihat setiap guru harus bebas dari narkotika dan sejenisnya ya. Kemudian di poin J harus berkelakuan baik ya. Kemudian di sini persyaratan kedua dapat kita lihat setiap guru harus memindai ya hasil pindainya ataupun scan ijazah S1 ataupun D4, ijazah yaitu ijazah asli atau fotokopi yang berlegalisir perguruan tinggi ya. Fotokopi boleh jika ijazah asli hilang ya. Namun kita harus ada legesnya ya, fotokopinya leges dari perguruan tinggi setempat sesuai yang tertera di ijazah. Kemudian bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 di luar negeri melampirkan surat penyetaraan ya dari Ditjen Dikti. Ini harus menyetarakan dulu ya. Kemudian di poin nomor 2, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli ataupun fotokopi. Kalau fotokopi di sini kita harus leges dinas provinsi ataupun kabupaten kota ya. Baik Bapak Ibu, di sini di syarat nomor 3 dapat kita lihat yaitu hasil pindai ataupun scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS harus asli ya, atau fotokopi juga bisa, akan tetapi fotokopi SK-nya itu harus terleges ya, harus dileges, legalisir, ataupun SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun ajaran 2021-2022 yang sedang berjalan. Dan bagi guru non PNS di sini juga SK yaitu SK asli ataupun fotokopi yang berlegalisir ya. Kemudian SK tersebut dileges oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota yaitu BKD atau BKD ya untuk PNS ya. Kemudian yang poin selanjutnya di sini Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberikan kewenangan. Dan selanjutnya di sini untuk ketua yayasan, untuk guru tetap yayasan, di sini guru yayasan juga termasuk ya. Kemudian di selanjutnya terakhir di sini Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun Kota BKD atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang guru honorer bukan yang diangkat oleh pemerintah daerah yaitu tingkat kabupaten kota ataupun provinsi ya. Di sini tidak termasuk. Dan di sini bagi Bapak Ibu yang masih diangkat oleh kepala sekolah di sini belum diberikan kesempatan ya untuk PPG ini. Kemudian di nomor 4 lihat hasil pindai ataupun scan SK pemberian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022 asli atau fotokopi leges kepala sekolah ya. Ini untuk SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Kemudian
Di poin terakhir di poin 5 di sini hasil pindah atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibobohi materai 10.000 dengan format terlampir dan formatnya di sini Bapak Ibu dapat kita lihat sama-sama nanti di bawah ya. Kemudian di sini di poin B guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Hasil pindah atau scan ijazah juga sama ya. Baik, di sini tata cara pendaftaran. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Di sini masih sama ya untuk pendaftarannya, yaitu dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Untuk cara pendaftarannya sama seperti cara pendaftaran di PPG tahap 1 kemarin ya. Kemudian di calon peserta dapat membuka situs tersebut dengan melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Calon peserta yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah atau dinas pendidikan. Dan selanjutnya di sini di poin nomor 3 kita tidak membaca lagi ya, kita lewatkan saja. Kemudian di sini di poin nomor 5 dapat kita lihat LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah ya. Kemudian hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori, yaitu yang pertama kategori disetujui, kemudian kategori ditolak, dan yang terakhir di sini ketiga kategori ditolak namun bisa kita perbaikan ya. Di poin B di sini ditolak secara permanen, itu tidak bisa kita lanjut. Kalau ditolak perbaikan, kita di sini dapat melanjutkan dengan memperbaiki apa yang kurang ya, ataupun yang kurang tepat kedudukannya. Oke, di sini dapat kita lihat jadwal pendaftaran seleksi administrasi, yaitu di tanggal 12 April 2022 untuk pengumuman pendaftaran pada hari ini. Kemudian untuk pendaftaran dan pengiriman berkas di tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 April 2022. Nah Bapak Ibu, ini dapat dicatat ya untuk pendaftarannya, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan. Pendaftarannya hanya sekitar 5 hari terhitung dari hari pertama, yaitu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 ya April 2022. Kemudian perbaikan berkas di tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 April 2022, kemudian di verify oleh petugas nanti tanggal 15, dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 April 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran di tanggal 29 April 2022 ya. Baik, di sini dapat kita lihat yaitu lampiran kedua. Di sini ada linearitas kualifikasi bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini ada untuk guru mata pelajaran umum TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MK, dan SLB ya, untuk guru yang linear dan serumpun ya. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk guru PAUD, PG PAUD, TK. Baik, kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar, guru PGSD ya, Madrasah Ibtidaiyah ataupun PGMI. Kemudian selanjutnya di sini saya tidak membacakan. Kemudian pendidikan luar biasa ya untuk TK, SDLB, SMPLB, dan SMA LB ya. Kemudian seni budaya untuk SMP, SMA, SMK. Dan selanjutnya di sini pendidikan jasmani untuk SD, SDLB, dan sampai dengan SMK. Kemudian bahasa Jawa dan sebagainya di sini. Baik Bapak Ibu, di sini kita langsung ke cara pendaftarannya. Di sini dapat Bapak Ibu lihat sendiri. Baik, sampai dengan terakhir dapat kita lihat. Nah, di terakhir ini untuk fakta integritas seperti yang terdapat di atas tadi ya. Ini contoh fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas ini Bapak Ibu dapat download sendiri nanti ataupun dicetak diedit nanti untuk setiap peserta yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 dan di tahap 2. Baik, untuk langkah pendaftarannya Bapak Ibu silakan masuk ke SIM PKB dengan akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian setelah tampil di halaman utama ini, Bapak Ibu silakan pilih
di program lain di sini di atas pojok atas di sini yang kotak-kotak ini ya. Oke, kemudian kita pilih PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita tunggu akan tampil di sini undangannya. Nah, di sini ada informasi, yang terhormat Bapak Ibu guru calon peserta PPG, Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan lengkapi dan ajukan data profil Anda melalui SIM PKB mulai tanggal 15 April 2022. Terima kasih. Oke, di sini nanti di tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 April Bapak Ibu bisa lengkapi datanya ya. Langkah dan caranya sama ya, kemungkinan sama seperti yang tahap 1 kemarin. Baik Bapak Ibu, hanya ini dapat saya berikan informasi ataupun sampaikan ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan di sini dapat Bapak Ibu lihat juga beberapa informasi, ada untuk persiapan ya, untuk persiapan PPG tahap 2 Bapak Ibu dapat pelajari di sini. Ada cara persiapan Zoom dan hal-hal penting yang perlu dipahami. Kemudian ada cara cetak kartu ujian, kemudian ada info penting guru di sini. Ini guru honorer ya. Kemudian untuk PPG-nya di sini cara install aplikasi, simulasi pelaksanaan ya, cara install aplikasi PPG 2022 dan sebagainya. Bapak Ibu dapat lihat di sini. Baik, di sini selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.